Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas Microsoft Teams. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 104012330025 dan rekan saya. Saya Fania Azaria Ramadanti dengan NIM 1040 123 00277. Saya pada Jago Wilar dengan NIM 1040 123 00021 dan Kenalin, nama saya Muhammad Hazmi dengan NIM 1040 123 00427. ke bagian yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mulai dari latar belakang, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini saya tuliskan bahwa dalam era digital, pengembangan aplikasi yang mendukung 4 area fungsional bisnis pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasional menjadi elemen penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Ini bisa dikatakan bahwa keempat area fungsional itu menjadi pilar lah. Maksudnya tuh siapa yang keempat area itu lebih kuat, itu akan menjadi daya saing eh, yang membuat organisasi itu jadi kuat juga gitu maksudnya. Nah, jadi perlu perlu diketahui juga proses pengembangan aplikasi ini menghadapi berbagai tantangan seperti pengelolaan proyek, adopsi teknologi terkini, dan pengelolaan organisasi. Jadi mahasiswa itu perlu memahami isu-isu tersebut untuk dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis dampaknya, dan memberikan solusi yang relevan dengan masalahnya. Dengan cara mempelajari studi kasus, mahasiswa dapat mengeksplorasi dinamika nyata dari pengembangan aplikasi dan memperkaya wawasan mereka di bidang manajemen teknologi dan organisasi. Setelah latar belakang, ada tujuan. Di sini tujuannya itu ada 3 ya teman-teman. Di sini udah saya paparkan semua, udah saya tuliskan di sini dengan lengkap. Bahwa tujuan yang pertama ialah memahami tantangan utama dalam pengembangan aplikasi untuk mendukung 4 area fungsional bisnis. 4 area fungsional bisnis itu yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan tadi. 4 area fungsional bisnis itu terdiri dari pemasaran, keuangan, sumber daya manusia atau SDM, dan juga operasional. Lalu, tujuan yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu manajemen, teknologi, dan organisasi yang muncul dalam proses pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan solusi strategis dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap area fungsional bisnis. Jadi tujuan kesimpulannya, maksudnya dari ketiga tujuan ini, itu dapat ditarik benang merahnya bahwa di sini tujuan utamanya ialah memahami seluruh tantangan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang terkait isu-isu dan masalah, lalu memberikan solusi yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Mengenai target pengguna, Microsoft Teams adalah platform kolaborasi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari produk Microsoft 365. Platform ini dirancang untuk mendukung kerja tim yang efisien, baik dalam konteks bisnis maupun pendidikan, dengan memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi secara real-time, melalui pesan instan, mengadakan rapat virtual, dan berbagi dokumen secara langsung. Teams juga menggantikan platform sebelumnya seperti Skype for Business dan Microsoft Classroom. Kemudian menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk kebutuhan kolaborasi modern. Dalam konteks pendidikan, Teams telah terbukti efektif dalam pembelajaran daring dengan tingkat kehadiran siswa yang tinggi selama pandemi. Kerja garis depan seperti petugas medis dan juga polisi juga memanfaatkan Teams untuk tetap terhubung dalam situasi yang menantang. Selain itu, tim proyek yang bekerja lintas departemen untuk mempercepat eh, alur kerja dan juga meningkatkan produktivitas. Dengan inovasi terus-menerus, Microsoft Teams menjadi alat yang sangat berguna dalam era kerja modern. Microsoft Teams menawarkan berbagai fungsionalitas yang sangat berguna dalam konteks bisnis. Salah satu fitur utamanya adalah komunikasi real-time yang memungkinkan anggota tim untuk berinteraksi melalui obrolan teks, panggilan suara, dan video yang berkualitas tinggi. Dengan kemampuan untuk melakukan pertemuan virtual, Teams mendukung fleksibilitas kerja jarak jauh atau hybrid dan memudahkan koordinasi antar anggota tim tanpa perlu bertemu secara fisik. Selain itu, Microsoft Teams memungkinkan kolaborasi dokumen secara langsung. Pengguna dapat berbagi dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi dalam waktu nyata menggunakan aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Secara keseluruhan, Microsoft Teams berfungsi sebagai platform terpadu yang memfasilitasi komunikasi efisien, kolaborasi yang produktif, dan manajemen proyek yang terorganisir dalam lingkungan bisnis modern. Selanjutnya pembahasan, yang pertama, isu manajemen. Tantangan yang dapat mempengaruhi efisien pengembangan aplikasi dan implementasinya, salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Dalam tim yang bekerja secara jarak jauh, perbedaan zona waktu dan kurang interaksi tatap muka dapat menyebabkan uh, miskomunikasi dan kesalahpahaman yang menghambat alur informasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan waktu menjadi krusial. Ketidakjelasan dalam penjadwalan pertemuan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas dan proyek. Koordinasi antar departemen juga dapat menjadi rumit, terutama ketika menggunakan berbagai alat dan platform yang berbeda. Microsoft Teams menawarkan solusi dengan menyediakan satu platform untuk komunikasi dan kolaborasi. Tetapi, jika tidak dapat digunakan dengan baik, dapat menyebabkan informasi hilang di antara saluran yang banyak.
Kemudian dengan memanfaatkan Microsoft Teams secara optimal melalui penjadwalan yang jelas, penggunaan saluran yang terstruktur untuk proyek tertentu, serta integrasi dengan alat manajemen proyek organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan akan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi serta implementasinya. Saya akan menjelaskan isu teknologi. Ada beberapa isu teknologi. Yang pertama itu kinerja dan skalabilitas. Microsoft Teams sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja saat melayani jutaan pengguna secara bersamaan, terutama selama panggilan video atau konferensi besar. Optimalisasi infrastruktur back-end menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua ada keamanan dan kepatuhan. Sebagai aplikasi bisnis, Teams harus menghadapi ancaman siber seperti serangan DDoS atau eksploitasi API. Selain itu juga, kepatuhan terhadap regulasi privasi data global seperti GDPR sering memperhambat pengembangan fitur baru. Yang ketiga ada kompatibilitas dan integrasi. Mendukung berbagai perangkat dan sistem operasi seringkali menimbulkan tantangan kompatibilitas. Selain itu, menjaga sinkronisasi dengan aplikasi pihak ketiga melalui Microsoft Graph API memerlukan pengelolaan yang kompleks. Selain itu, si isu teknologinya ini tuh menjaga kinerja juga tuh tetap stabil, terutama selama panggilan video atau konferensi besar, menuntut pengelolaan bandwidth yang efisien dan algoritma kompresi data yang baik. Kombinasi teknologi ini juga tuh menawarkan solusi yang canggih, tetapi juga membutuhkan pemantauan dan pengembangan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada isu organisasi. Yang pertama ada koordinasi lintas divisi, kompleksitas dalam menyelaraskan prioritas antara tim pengembang inti Microsoft Teams dengan divisi pendukung seperti Azure, Office 365, dan keamanan sering menghambat proses pengambilan keputusan dan peluncuran fitur baru. Yang kedua ada hierarki organisasi, struktur organisasi yang terkadang terlalu hierarkis memperpanjang jalur eskalasi masalah, sehingga memperlambat respon terhadap kebutuhan mendesak atau perubahan besar. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap kebijakan internal. Standar keamanan, privasi, dan regulasi internal Microsoft ini tuh seringkali memperlambat proses pengembangan, terutama untuk fitur yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan peraturan di berbagai wilayah seperti Uni Eropa. Meskipun tantangan tersebut ada, budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi lintas tim, dan investasi dalam alat-alat komunikasi internal atau termasuk pengguna Teams itu sendiri, membantu mengurangi friksi dan mendukung pengembangan aplikasi yang terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang 4 pendekatan fungsional area bisnis. Nah, setelah kita menemukan isu-isu di penjelasan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian solusinya, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan agar tujuannya sih jauh lebih efektif dan efisien ya. Sekarang kita akan masuk ke bab pemasaran gitu. Di sini saya ada memberikan 3 solusi utama, yaitu menggunakan chatbot yang sudah berbasis AI di Microsoft Teams, tujuannya agar meningkatkan interaksi pelanggan. Yang kedua yaitu dengan memanfaatkan fitur analitik yang namanya Power BI, yang tentunya sudah terintegrasi satu sama lain. Tujuannya adalah agar dia jauh lebih efektif, jadi tidak perlu menggunakan aplikasi lain lagi gitu. Selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan fitur Microsoft Teams terhadap para pemasaran digital. Ya ini sama dengan yang pertama, intinya dia sudah terintegrasi gitu. Dimana hanya dengan menggunakan satu aplikasi Microsoft Teams tapi dapat bisa mengefektifkan penggunaan aplikasi yang nggak terlalu banyak dan tentunya sudah terintegrasi begitu solusinya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke keuangan. Di sini ada 3 solusi yang saya berikan juga, yaitu dengan memanfaatkan yang namanya Microsoft Power Automate. Tujuannya adalah untuk mengotomatisasi proses faktur. Jadi tidak perlu manual tapi sudah otomatis. Tujuannya adalah agar pembayaran itu jauh lebih bisa lebih tepat waktu tanpa kita lakukan, itu sudah terotomatisasi gitu, sudah terotomatis. Selanjutnya menggunakan aplikasi yang namanya Dynamic 365 Finance. Tujuannya adalah agar keuangan itu bisa jauh lebih terpusat. Intinya untuk mengurangi inkonsistensi dan redundansi data. Lalu terakhir, visualisasi laporan dengan Power BI. Dengan hal ini, tim keuangan akan jauh lebih mudah untuk memberikan informasi terhadap laporan keuangan mereka kepada orang di luar keuangan, bisa jauh lebih paham gitu laporan keuangan itu seperti apa dengan bentuk visualisasi menggunakan teknologi yang namanya Power BI. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia saya memberikan 4 solusi. Yang pertama adalah menggunakan yang namanya Microsoft List agar proses rekrutmen buat para HRD ini bisa jauh lebih terstruktur. Yang kedua, menggunakan fitur Shift yang sudah ada di Microsoft Teams. Dengan begitu, sumber daya manusia bagian HR ini bisa memanajemen kehadiran jauh lebih mudah dan terpusat, tidak perlu menggunakan aplikasi lain lagi. Selanjutnya menggunakan yang namanya Bamboo HR. Jadi Bamboo HR ini adalah sebuah tools yang dapat membantu untuk mengelola penggajian secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya adalah poin terakhir, maksud saya ini adalah maksudnya dengan menggunakan teknologi AI, mereka bisa menggunakan untuk peran-peran kecil seperti chatbot dan lain-lain. Yang tujuannya ya perusahaan bisa jadi jauh lebih fokus terhadap pemberdayaan sumber daya mereka untuk mempelajari teknologi modern dan bisa terus beradaptasi. Dengan hal ini perusahaan bisa jauh lebih efektif dan efisien dan memfokuskan hal-hal yang jauh lebih penting dan dapat memberdayakan SDM-nya menjadi jauh lebih
lebih baik lagi dan bisa beradaptasi dengan teknologi modern yang semakin pesat. Lalu selanjutnya itu ada operasional. Untuk operasional di bidang jasa, saya pikir tidak ada logistik ya. Jadi saya akan fokus terhadap operasional, bagaimana bidang jasa ini bisa terus sustain, bisa terus maju. Yang pertama dengan menggunakan yang namanya Cloud Azure. Cloud Azure ini dia untuk mengelola server jauh lebih mudah dan operator bisa jauh lebih mudah untuk melihat apakah servernya bagus atau lagi bermasalah. Selanjutnya adalah dengan Azure Security Center. Ini juga sudah terintegrasi dengan Microsoft. Dengan menggunakan Azure Security Center ini dapat memberikan keamanan jauh lebih baik. Lalu selanjutnya aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Microsoft itu ada OneDrive, SharePoint, dan Outlook. Tentunya hal ini dapat mempermudah pekerjaan para karyawan tanpa perlu berpindah yang namanya aplikasi. Jadi ketika berpindah aplikasi tidak perlu membuat sebuah file baru lagi, tidak usah, tapi cukup melanjutkan dari aplikasi lain yang sudah terintegrasi dan filenya bisa langsung dikirim dan bisa langsung masuk. Sesimpel itu. Lalu yang terakhir adalah pendekatan holistik untuk keunggulan kompetitif. Intinya adalah dengan pengolahan server, keamanan data, dan pengalaman pengguna secara terintegrasi, hal ini tentu akan meningkatkan yang namanya efisiensi dan menciptakan sistem kerja yang jauh lebih produktif, yang akhirnya memberikan sebuah keunggulan untuk perusahaan. Sini kita masuk ke implementasi dan dampak. Di segi implementasi itu ada 4, dan di segi dampak juga ada, saya tulisin juga 4, karena ini yang di awal kita analisa itu kan yang 4 area fungsional ya. Oke, jadi kita mulai dari implementasinya dulu. Dari pemasaran, poinnya ada 2 di sini saya tuliskan. Dari segi pemasaran, implementasi yang dapat dilakukan dari segi pemasaran adalah menggunakan chatbot berbasis AI di Microsoft Teams untuk merespon pertanyaan pelanggan secara real time dan mengumpulkan feedback. Jadi itu seperti sistem otomatis di mana ketika ada pelanggan yang mengajukan keluhan atau pertanyaan, itu ada sistem yang langsung menjawab tanpa harus menunggu admin membuka perangkatnya untuk membalas keluhan dari para pelanggan gitu. Pokoknya seperti sistem otomatis lah, mungkin kalian juga tahu. Lalu yang kedua, menerapkan analitik Power BI untuk memantau pola perilaku pelanggan, menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, jadi kalau misalnya di sini, di poin kedua ini, kita perlu untuk memasang Power BI untuk memantau pola perilaku pelanggan. Nah, ini tuh jadi pola perilaku pelanggan itu seperti misalnya apa yang pelanggan sukai, pelanggan itu tertariknya terhadap apa gitu, minatnya, lalu apa yang sedang pelanggan butuhkan gitu. Nah, itu bisa nanti kita menyusun strategi untuk pemasaran yang tepat sasaran gitu. Jadi, agar tidak terjadi seperti halnya ada orang yang tidak suka bermain bola, namun kita menargetkan pemasaran alat-alat sepak bola kepada dia gitu. Itu kan menjadi tidak relevan gitu. Nah, di sini diperlukan strategi pemasaran yang tepat terhadap sasarannya. Dari segi keuangan masih diimplementasi. Di sini kita bisa mengotomatisasi pengelolaan faktur menggunakan Power Automate yang memungkinkan pelacakan dan pengiriman faktur secara otomatis. Jadi sama ini untuk nge-track juga. Namun ini dari segi keuangannya, teman-teman. Lalu yang kedua, mengintegrasikan Dynamic 365 Finance untuk mempermudah pengelolaan anggaran, pengeluaran, dan pendapatan dalam satu platform. Ya, kalau ini sama seperti poin pertama tadi, yang bagian keuangan itu, untuk nge-track keuangan perusahaannya. Jadi, ini untuk kontrol lah istilahnya agar tidak bangkrut gitu. Lalu di sini kita masuk ke yang ketiga, yaitu SDM atau sumber daya manusia. Di sini implementasi Microsoft di segi SDM itu bisa menggunakan Microsoft List untuk mengelola data rekrutmen secara terpusat dan efisien. Sini agar tidak terjadi miss ya, dan lebih efisien dan tidak ribet gitu. Ini bisa menggunakan Microsoft List untuk di segi SDM. Lalu yang kedua, memanfaatkan fitur Shift untuk mencatat jam kerja, permintaan cuti, dan absensi secara real time. Jadi ini nggak jauh, bisa diartikan bahwa ini untuk agar adanya keteraturan gitu, agar adanya ketertiban. Jadi agar tidak ada miss gitu pada intinya. Lalu yang terakhir ini implementasi operasional. Pertama, kita bisa memanfaatkan Microsoft Azure untuk memantau performa server dan menerima notifikasi otomatis jika terjadi gangguan, yaitu agar tidak sulit aja gitu. Lalu yang kedua, menggunakan Azure Security Center untuk melindungi data sensitif dengan deteksi ancaman dini dan kebijakan akses data yang ketat, agar privasi tetap terjaga. Nah, kita udah selesai nih bagian implementasi, kita akan langsung masuk ke dampak. Dampak juga masih 4 sama. Ini ada pemasaran SDM, pemasaran keuangan SDM non operasional. Ini kita ke pemasaran dulu, saya akan sebutkan lagi 2 dampaknya. Seperti tadi. Dampak pemasarannya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam menjangkau pelanggan dengan strategi pemasaran yang lebih terarah berdasarkan analisis data. Itulah dampak yang terjadi. Lalu, mengurangi beban tim layanan pelanggan dengan chatbot AI. Lalu masuk ke keuangan. Dampak dari implementasi keuangan ini, yang pertama ialah mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan faktur dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. Lalu yang kedua, mempercepat proses pelacakan dan analisis keuangan sehingga keputusan strategis dapat dibuat lebih cepat. Lalu dari segi SDM, sini 2 juga dampaknya. Yang pertama adalah mempercepat proses rekrutmen dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini agar teratur gitu, agar lebih terkoordinir dan tidak ada miss. Lalu yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan jadwal kerja dan absensi. Ya. Lalu yang terakhir, operasional. Memastikan kelangsungan operasional dengan pengelolaan server yang optimal dan pencegahan downtime. Lalu yang kedua, mengurangi risiko kebocoran data melalui pengamanan tingkat lanjut. Ya, ini untuk menjaga privasi ya. Maksudnya itu data-data yang bersifat internal gitu. Tidak boleh bocor keluar. Mungkin segitu aja ya teman-teman untuk implementasi dan dampak. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke.
Di sini kesimpulannya singkat saja. Jadi implementasi Microsoft Teams sebagai platform kolaborasi multifungsi memberikan dampak positif yang sangat-sangat signifikan pada 4 area fungsional bisnis. Kalian masih ingat nggak ada fungsional bisnis itu tadi? Sudah saya sebutkan 4 tadi di awal ya. Pertama pemasaran keuangan SDM, lalu operasional. Dengan fitur-fitur canggih seperti chatbot AI yang tadi saya langkan dan juga Power BI dan integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, Microsoft Teams mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan dalam berbagai proses bisnis. Pendekatan holistik yang diterapkan melalui teknologi modern dan integrasi yang fleksibel menjadikan Microsoft Teams sebagai solusi strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kolaborasi saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan di masa depan. Mungkin ini akan menjadi slide terakhir dari presentasi kita ini, karena kesimpulannya udah ada di bagian terakhir. Jadi mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.